Apakah hukum adalah alat untuk memperbaiki mental atau malah membuat orang ketergantungan sehingga hukum dianggap sebuah teguran biasa selama mereka belum terjerat? Apakah hukum itu betul-betul ada dan hukum itu menerapkan dengan sistem keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam asas-asas Pancasila yang telah betul-betul menjadi sebuah dasar ideologi kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia? Dari sudut pandang yang berbeda mungkin semua orang tahu bahwa hukum itu ada, tetapi dari sudut pandang filosofi bahwa hukum itu sebetulnya seolah-olah tiada atau bisa dibilang gaib karena hukum dibuat oleh manusia dan dilanggar pula oleh manusia. Terutama permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di negara kita secara tidak rasio, bahkan orang-orang yang berjalan di dalam roda yudikatif atau real yuridiksinya malah ikut kesandung bahkan ikut terjerumus terhadap lembah ganjaran di mana dalam hukum itu sendiri telah dijelaskan tentang barang siapa yang melanggarnya juga tidak mengindahkan tatanan dan aturan hukum tersebut maka taruhannya adalah rumah singgah sementara yang dibuat khusus untuk siapa aja yang melanggarnya agar bisa lebih bijak dan memahami tentang arti kata hukum yang sesungguhnya. Namun sayang pada hakikat rumah singgah yang dibuat untuk terapi secara moral malah banyak disalahgunakan oleh para penghuninya. Sebuah terapi tidak membuatnya untuk jera juga sebuah hukuman tidak membuatnya berpikir tentang tidak melakukannya hal-hal tersebut lagi. Mungkin secara rasional kejahatan itu terbagi dan kejahatan itu tidak bisa ditumpas habis karena itu sudah kodrat dari Yang Maha Kuasa, hanya saja kita sebagai bangsa atau anak negara atau putra Nusantara berhak dan betul-betul harus memperjuangkan apa itu artinya hukum karena yang sesungguhnya perjuangan yang keras itu bukan melawan penjajah tetapi melawan akibat daripada pemakaian hukum, pendalaman hukum, penerapan hukum dan pengetahuan hukum karena peperangan yang paling luas dan akan membuat kita lebih dewasa di mana kita bisa menghargai arti sebuah hukum tanpa adanya kepentingan-kepentingan pribadi atau dijadikan sebuah hukuman sebagai shock terapi yang positif bukan shock terapi sebagai alat atau ajang untuk istirahat bagi orang-orang yang tidak memiliki pemahaman hukum yang kuat. Bukan rahasia umum ketika sebuah kejahatan yang disebut white collar crime atau dengan kata lain ketika seseorang yang mempunyai kebiasaan buruk melanggar hukum dengan cara memanfaatkan keadaan tanpa berpikir bahwa hukum itu akan terjadi entah kapan entah di mana entah kenapa. Setiap kejahatan terjadi tanpa rencana tetapi setiap ada kesempatan maka disitulah akan terjadi sebuah unsur kejahatan karena mental-mental yang sangat lemah kebanyakan daripada orang-orang yang sudah terdeteksi mempunyai unsur-unsur yang mengakibatkan berbuat anarkis sehingga melawan atau melanggar aturan hukum yang sudah ditentukan. Namun ketika seorang kakek-kakek hanya atau wanita parubaya yang melakukan pelanggaran hukum yang dibilang tindak pidana ringan tetapi kejadiannya hukum alam yang menentukan dan akhirnya mereka babak belur tanpa masuk ke ranah hukum yang jelas dihakimi oleh massal. Kalau kita bandingkan dengan hukum yang lain kita bisa disebut bahwa hukum juga ada yang disebut dengan hukum blue collar crime, yang mana dijelaskan secara filosofi tentang tajamnya pelanggaran-pelanggaran hukum berdasarkan tulisan-tulisan berwarna sehingga mengakibatkan uang negara, uang publik, uang masyarakat, uang bangsa habis dengan satu goresan di kertas putih yang disebut kejahatan berwarna cinta itu bisa merugikan banyak pihak bahkan itu akan berdampak secara logis dan tidak realistis bila dibandingkan dengan hukuman yang terjadi terhadap seseorang yang telah melakukan hukum dalam faktor hukum yang disebut white collar crime. Jawabannya orang maling ayam dengan orang yang maling uang negara melalui vena tetap akan lebih jauh niscaya hukum itu murka dan hukum tersebut lebih mendekat terhadap orang yang maling ayam bukan terhadap orang yang maling uang lewat pena atau kejahatan tinta berwarna. Karena pelaku kejahatan white crime terkadang dia tidak menempuh hukum di pengadilan, namun yang mereka alami keadilan sosial bagi masyarakat seluruh rakyat Indonesia. Terkadang mereka dibutakan dengan kejahatan kecil sehingga kejahatan yang dianggap ringan lebih kejam hukumannya daripada kejahatan yang dianggap fatal malah lebih enak ke depannya. Nah di sini kita perlu dan kita juga harus berpikir secara rasional bahwa hukum adalah tekanan yang sangat sulit untuk kita cerna tapi akan mudah kita pahami kalau tahu kita mau menjalankan hukum yang seadil-adilnya. Tanpa pandang bulu, tanpa melihat suku bangsa, bahkan tanpa melihat jabatan dan pangkat. Hukum adalah panglima dan hukum adalah segalanya. Tiada dusta di antara kita dan tidak alasan untuk membenarkan atau memfasilitasi juga mengadvokasi orang-orang yang telah melanggar hukum secara jelas apalagi menyangkut hal-hal lain yang disebut bahaya laten seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu sudah
Tidak bisa ditolerir, bahkan itu sama sekali tidak bisa, dan saya tidak setuju. Bahkan saya camkan seorang yang melakukan bahaya laten KKN tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan. Tiada lain perlindungannya hanyalah jelajah besi, sebagaimana dia akan berpikir bahwa kejahatan moral yang sesungguhnya adalah membuat perilaku kita lebih dewasa, lebih menganut aturan-aturan yang mengedepankan asas-asas yang lebih bermanfaat tanpa melakukan pelanggaran hukum dan mengedepankan kepentingan orang banyak bukan kepentingan pribadi. Apalagi tindakan pelanggaran hukum tersebut dengan adanya unsur-unsur tertentu seperti untuk memperkaya diri, bahkan untuk bermegah-megahan. Kenapa itu terjadi? Apakah karena mereka berpikir bahwa segala sesuatunya bisa dibeli atau dihargai dengan harga dan nominal, atau kemampuan dana yang disebut uang? Mau tidur di mana, mau pilih sel yang mana, mau beli pengacara yang mana dan siapa, selama masih ada uang masih bisa dilakukan. Sayang sekali itu semua salah dalam pengertian hukum yang disebut one law one justice. Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki sistem hukum untuk mengatur pemerintahannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, sistem adalah perangkat unsur secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sementara hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dalam buku Sistem Hukum Indonesia, Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya, 2018, karya Handri Raharjo, sistem hukum adalah sebuah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa subsistem hukum yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dengan lain, di mana untuk mencapai sebuah tujuan yang sama, yaitu terwujudkan keamanan, ketertiban, dan keadilan. Padahal kriteria hukum itu ada beberapa faktor, salah satunya disebut sistem. Seperti sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya. Sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya. Di mana sistem tersebut banyak berkembang di negara-negara Eropa, seperti Belanda, Prancis, Italia, Jerman. Kemudian di Amerika Latin dan Asia. Di Asia, salah satunya Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pada sistem hukum Eropa kontinental memiliki karakteristik sebagai berikut. Berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus. Corpus Juris Civilis, kumpulan berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus, dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa. Prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat, karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Tujuan hukum adalah kepastian hukum. Adagium yang terkenal, tidak ada hukum selain undang-undang. Hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Putusan hakim tidak mengikat umum tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Sumber hukum utamanya adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. Pada mulanya hukum hanya digolongkan menjadi dua, yaitu hukum publik, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum privat, hukum perdata dan hukum dagang.